Buat teman-teman yang mungkin pernah sebel sama laptop kalian karena portnya yang disediakan cuma sedikit, maka di video kali ini kita akan coba kasih solusi nih buat teman-teman sekalian. Karena di video kali ini kita akan mereview sebuah USB hub yang punya keunggulan dan port yang mungkin udah jarang lah kita temukan di laptop zaman now. Kira-kira USB hubnya ini dari brand apa, guys? Ya udah, mari kita lihat sama-sama produknya. Seperti apa detailnya? Kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Halo guys, balik lagi bersama Ivan di sini, dan seperti yang sudah kita mention tadi, kali ini kita akan membahas sebuah USB hub yang datang dari brand PX Digital Multimedia, yaitu PX UCH 011 USB hub. Dan seperti biasa nanti kita akan bahas mulai dari packaging, desain, serta fitur apa saja yang ada dalam produk ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai reviewnya. Sebelum masuk ke isi paket penjualan, seperti biasa kita selalu bahas luar kardusnya dulu nih. Mulai dari sisi depan kotak, di mana kita akan langsung melihat gambar dari konverternya yang dibarengi dengan logo produk, teks USB Type-C 3.1 hub converter, teks 4K, sederet gambar port yang bisa digunakan, serta sebuah stiker garansi 18 bulan dari produk ini. Beralih ke sisi kiri terdapat informasi peringatan dari konverternya dan logo PX Digital Media di sisi kanan yang serupa dengan di sisi atas dari kotak kemasannya. Terakhir di sisi belakang di sini terlihat sangat informatif karena kita akan menemukan sederet teks dan gambar, fitur, dan spesifikasi dari produk, teks USB Type-C 3.1 converter 11-in-1, serta keterangan tambahan dari barcode dari produk itu sendiri. Kalau kita lihat dari kotak kemasannya memang ini terlihat heboh dengan sederet informasi dari produknya. Nah, tapi kalau kita lihat isi dalam paket penjualannya justru berbeda jauh, guys. Di sini kita hanya mendapatkan satu buah konverter yang terbungkus foam putih dengan kabel fix Type-C sepanjang 15 cm. Udah, cuma itu aja sih isinya. Ya mau apa lagi? Ini kan cuma USB hub. Jadi kita langsung aja masuk ke bagian desain. Pada bagian desain dari segi tampilan konverternya ini sih tidak ada yang terlalu spesial di sini. Ya karena kalau kita lihat hanya ada logo PX yang tercetak di sisi depan yang disusul dengan berbagai port yang tersedia pada konverternya. Dan secara material konverter ini menggunakan bahan aluminium alloy berwarna silver di seluruhan bodi. Sementara secara dimensinya sendiri produk ini memiliki dimensi sebesar 11,4 x 5,2 cm dengan ketebalan 1,4 cm dan bobot sebesar 96 gram. Kalau dilihat dari dimensinya ini tergolong ringan karena bobotnya nggak nyampe 100 gram. Lalu dimensinya juga compact dan build quality-nya juga solid. Jadi untuk urusan dimensi dan juga kualitas bodinya ini udah oke banget lah. Lebih lanjut untuk sekeliling konverternya terdapat berbagai port di sini. Mulai dari sisi depan terdapat satu port USB Type-C 3.1, satu port HDMI, satu port USB 3.1 Gen 1, dan port audio 3,5 mm. Lalu beralih ke sisi kiri terdapat port VGA yang berdampingan dengan port RJ45. Sementara di sisi kanannya hanya terdapat kabel USB Type-C sepanjang 15 cm yang tertanam secara permanen. Terakhir di sisi belakang di sini menjadi tempat bernaungnya 3 USB port 3.0 disusul port SD card reader serta micro SD card reader. Secara desain kita rasa sih nggak ada masalah di sini. Dari kualitas materialnya juga udah kokoh seperti yang tadi kita mention. Dan warnanya juga ini terlihat cakep lah. Justru yang bikin kita penasaran sih pada portnya ini ya kan. Apakah bisa berfungsi sesuai dengan ekspektasi kita atau cuman banyak-banyak port aja gitu guys. Oleh karena itu kita langsung saja masuk ke bagian fiturnya. Masuk ke bagian fitur, konverter ini secara total memiliki 11 port di sini. Sesuai namanya itu ya guys, 11-in-1 itu berarti 11 port artinya. Dimana nantinya portnya ini akan bisa terhubung dengan laptop ataupun device kita menggunakan kabel Type-C yang ada pada konverternya. Nanti dengan konverter ini kita dapat menggunakan berbagai port sekaligus. Seperti port USB Type-C-nya yang bisa juga sebagai charging support untuk device kita yang mampu menyuplai daya sebesar 20 volt atau 5 ampere dan fast charging dengan maksimal di 100 watt. Dan waktu kita coba colokkan HP ini ke Infinix Note 30, charging portnya ini berjalan normal. Tapi yang kita sayangkan, port Type-C-nya ini tidak bisa support data transfer. Jadi port Type-C ini kita gunakan sebagai charging device saja. Lalu kemudian juga terdapat satu port USB 3.1 Gen 1 yang memiliki kecepatan sebesar 5 GB per second serta sudah support Thunderbolt 3. Lalu terdapat juga 3 buah port USB 3.0 yang berjejer bersamaan pada produk ini.
Nah, nanti teman-teman bisa gunakan port ini untuk mentransfer data dan juga sebagai charging support untuk HP kita. Dan waktu kita coba port ini untuk transfer data sebesar 1,70 GB menggunakan kabel data USB 3.0, membutuhkan waktu 1 menit 5 detik dan hanya berbeda 1 detik dengan port USB 3.1 Gen 1-nya yang membutuhkan waktu selama 1 menit 4 detik. Untuk hasilnya sih ya nggak cepet-cepet amat sih untuk speednya ya. Tapi setidaknya portnya yang tersedia banyak, jadi kita bisa pakai ini sekaligus 3. Dan waktu kita coba kabel data ke HP pun bisa, pakai flash disk juga bisa, sampai SSD eksternal pun kita colokkan ini bisa guys. Atau mau teman-teman colokin mouse dan keyboard ke HP atau tablet juga ini bisa guys. Tapi dengan syarat device kalian sudah support Type-C 3.1 dan jangan lupa juga USB on the go tentunya. Selanjutnya untuk port urusan mirroring sudah ada port HDMI yang support hingga kualitas 4K guys. Namun kalau teman-teman menggunakan kabel HDMI-nya dan VGA secara bersamaan, maka untuk resolusinya terbatas hanya 1080p atau Full HD di 60Hz. Nah, port VGA ini juga bisa kita hubungkan ke proyektor. Jadi buat teman-teman dosen ya kan, siapa tahu aja penonton kita ada dosen yang masih butuh USB hub untuk proyektor, nah ini bisa. Sementara untuk internet connection kita diberikan satu port LAN EJ45 yang bisa kita gunakan pada produknya. Ya walaupun di zaman sekarang teman-teman mungkin lebih suka pakai wifi ya daripada timbang pakai colok-colok LAN lagi. Ya tapi menurut kita lumayan lah. Mana tahu yang masih butuh port LAN ya kan untuk PC di rumah. Apalagi portnya ini sudah support kecepatan internet sebesar 100 Mbps. Jadi udah cukup oke lah untuk menjadi opsi kalau kita butuh internet LAN. Sedangkan untuk SD card-nya sendiri dan micro SD card-nya ini juga berfungsi dengan baik. Dan waktu kita coba untuk transfer video sebesar 1,7 GB dari SD card ke laptop, membutuhkan waktu 1 menit 38 detik dan 1 menit 47 detik untuk micro SD card. Namun yang perlu teman-teman ingat di sini adalah kedua slotnya ini tidak akan bisa bekerja secara bersamaan. Oleh karena itu, kalau teman-teman mau pindahin foto atau video dari SD card ataupun micro SD card-nya, ya mau nggak mau harus dicabut salah satunya guys. Jadi teman-teman harus bergantian, harus pertama SD card dulu, setelah SD card beres baru pakai micro SD card-nya. Sedangkan untuk port 3,5 mm-nya di sini kita sih nggak ngerasa ada kendalaan signifikan di sini. Karena waktu kita coba colokin speaker maupun headset ini berjalan normal guys, nggak ada masalah, nggak ada problem, jadi lancar jaya. Oh iya teman-teman, sekedar catatan tambahan bahwa USB hub ini bisa kita pakai juga untuk Windows, Mac OS hingga Android OS. Jadi waktu kita tes pakai tablet pun ini bisa guys. Tapi kalau kita pribadi sih jarang lah pakai USB ini buat HP. Lebih sering sih untuk laptop karena laptop kita ini portnya pelit guys. Dan secara keseluruhan kita bisa bilang sih USB hub-nya ini sangat membantu lah untuk kebutuhan kita. Ya nggak bisa dipungkiri, bisa dibilang yang menjadi nilai jual dari komputer ini yaitu fungsi portnya ini bisa berjalan normal saat kondisi portnya dicolokin bersamaan. Terlepas dari itu kabelnya ini aja yang mengganggu menurut kita. Karena ini menjadi kekurangan dari produk ini. Karena menurut kita dengan panjangnya yang hanya 15 cm begini mungkin agak sedikit repot ya kalau kita taruh di PC gitu. Karena terlalu pendek kabelnya. Tapi untuk laptop ataupun HP sih ini fine-fine aja. Nggak ada yang terlalu bermasalah soal panjang kabelnya. Overall, menurut pendapat pribadi kita, menurut pendapat pribadi kita, PSUCH011 Hub Converter ini bisa dibilang solusi lah buat kita yang butuh tambahan port pada device kita, terutama untuk laptop maupun HP. Apalagi produsen laptop di era sekarang mungkin portnya itu agak sedikit gitu ya guys ya. Dan buat kita yang masih membutuhkan port USB untuk banyak transfer data, mungkin USB hub ini bisa jadi jawabannya. Walaupun harganya yang nggak murah-murah amat nih ya. Tapi untuk soal keunggulan seperti yang udah kita lihat tadi, buat kita yang butuh banyak port untuk charging maupun transfer data, portnya ini bisa kita pakai sekaligus tanpa perlu khawatir nggak kebaca atau nggak kedeteksi gitu guys. Nah, tapi dibalik dengan kemampuannya yang tadi tentu ada harga yang harus kita bayar. Dan untuk soal harga, maka PSUCH011 ini dibanderol di harga 500 ribuan yang bisa kalian temukan di online shop andalan teman-teman sekalian. Menurut kita pribadi sih harganya ini sebanding sih dengan apa yang bisa dilakukan dengan konverter ini. Jadi buat kita yang memang mengutamakan fungsi dan keunggulan dari konverternya, ini bisa menjadi pilihan teman-teman buat menambah port pada laptop kalian. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang kita tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita, pixelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pixel Media Group, yaitu Pixel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fans yang bahas vlog aktivitas kita dan keluarga, serta Pixel Toys Time yang bahas soal mainan. Jadi itu video kita kali ini.
Saya Ivan pamit, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.